Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kristalisasi kita. Kita masuk kepada kitab yang baru, Hakim-Hakim. Ya, kita sudah selesaikan kitab Yosua. Jadi kitab Hakim-Hakim ini sambungan cerita tentang bagaimana Israel menaklukkan tanah 7 bangsa itu untuk meraih yang menjadi milik pusaka mereka. Jadi di zaman Yosua, ketika Yosua dengan Israel itu berperang, mereka sudah sampai ya ke utara juga, itu bagian nanti di tengah itu Efraim, di utara sudah dikalahkan juga, selatan di sini Yehuda. Negeri itu sudah aman. Ya, di zaman Yosua dan orang Israel, bahkan dikatakan di sana dari segala yang baik yang Tuhan janjikan kepada Israel tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Jadi itulah zaman keemasan. Bukan berarti seluruh daerah yang dijanjikan Tuhan sudah diduduki, ya. Tunggu dulu Israel berkembang, nanti harus suku-suku yang lain, karena Yosua sudah tua dan harusnya diteruskanlah perjuangan itu oleh suku-suku lain, karena semua wilayah tanah Kanaan itu, tanah perjalanan sudah dibagi-bagi, tinggal 7 suku yang belum mendudukinya itu. Memang sudah diperingatin, kenapa kamu bermalas-malas dan tidak mengambil warisan yang menjadi bagianmu. Kemudian setelah Yosua mati, Finehas, yaitu yang angkatannya dia itu, Kaleb juga semuanya mati. Maka dikatakan di sini ayat pasal Hakim-Hakim, ya, pasal 2 ayat 10 itu, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Nah, ini dia. Inilah penyebabnya ini, ya. Entah kenapa kok angkatan yang setelah Yosua ini ndak diajar atau bagaimana, dan pendeknya dibilang begitu. Bangkit sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya, ya. Nah, jadi ini menyebabkan Israel masuklah ke dalam, ketika Yosua sudah mati angkatannya dan Israel sudah diam di tanah Kanaan, masuklah ke suatu zaman di mana sebenarnya itu zaman kejatuhan umat Tuhan lah, ya. Karena di sini saya baca dulu kesimpulannya, ya, nanti analisisnya nanti aja, barangkali besok kali, ya. Ini saya baca dulu kesimpulannya, ya, daripada kondisi Israel angkatan setelah Yosua, ya. Kondisinya itu di pasal 3 ayat yang kelima, Hakim-Hakim, ya, kita sudah masuk Hakim-Hakim. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, ini dari 7 bangsa itu, ya. Mereka mengambil ini anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu, serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Waduh, ini sangat menyedihkan sekali kejatuhannya ini. Israel itu bangsa yang kudus, dalam arti dipisahkan. Kasusnya kalau orang Israel tidak boleh kawin dengan di luar Israel, karena dia dipisahkan, ya. Kalau begitulah bukan, kalau gereja lain lagi, ya. Kalau Israel begitu, tidak boleh, ya, itu satu pelanggaran itu kalau kawin dengan yang bukan Israel. Ini sudah kawin mengawin, campur dia akhirnya, ya. Kemudian bukan cuma itu, ya, tentu kalau udah bercampur, ya, beribadahnya juga kepada Allah orang-orang itu. Ini sudah dibilang kejatuhan yang mengerikan juga ini, ya, begitu. Tapi sudah dinubuatkan kepada Musa. Kita sudah tahu di dalam kitab Ulangan itu ada dibilang di situ, Ulangan 31 ayat 16-18, nggak usah kita baca lah. Di situ Musa dikasih tahu bahwa sesudah engkau mati, bangsa ini akan masuk ke tanah Kanaan dan akan menyembah berhala. Mereka meninggalkan aku, melanggar perjanjianku, kata Tuhan. Ini memang menyedihkan sekali. Coba dulu, ya, saya langsung aplikasikan aja dulu lah, ya.
Karena ini masih banyak yang kita bisa harus kita bahas. Sebenarnya analisisnya dulu, baru nanti kita detail-detailnya. Tapi ini sekarang pembukaannya aja dulu lah, ya. Intinya Israel di tanah Kanaan jatuhlah ini. Kejatuhannya adalah kawin mengawin dengan bangsa-bangsa lain, yang 7 bangsa itu. Kemudian menyembah berhala orang-orang itu. Ya, dengan demikian intinya kesimpulannya kalau di malaikat Tuhan bilang begini, tidak mendengar, pasal 2 itu hakim tidak mendengarkan firmanku, ya. Melanggar perjanjian. Mari dulu kita aplikasikan, karena Israel adalah simbol gereja, sama-sama umat Tuhan, ya. Gereja juga sudah jatuh. Nah, ini juga harus saya ulang-ulangin lagi sebenarnya, karena banyak orang nggak ngerti, ya, termasuk para teolog itu. Saya udah nulis itu, visible, invisible. Ini termasuk dari Luther, Calvin, itu seluruh reformator, orang-orang reform lah. Dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia kekristenan saat ini, yang menyatakan denominasi-denominasi itu yang merupakan sebenarnya kejatuhan gereja, perpecahan gereja. Mereka menamakannya visible church. Gereja sebagaimana manusia melihat, katanya. Sementara kalau umat Tuhan yang tidak terlihat itu, invisible church, itu adalah gereja sebagaimana Tuhan melihat, itu tersebar anak-anak Tuhan di mana di seluruh dunia ini yang udah lahir baru. Ini konsep visible dan invisible church. Kalau mau saya bilang apa ini ya? Pertama, membenarkan perpecahan. Padahal perpecahan itu, itu dosa mengerikan itu. Karena penyebabnya ini, Kisah Para Rasul 20, dengan ajaran palsu kau tarik murid-murid kepada dirimu. Itu Paulus bicara sama pemimpin. Kedua, bukan hanya mengabaikan perpecahan, tapi tidak melihat ada serigala ganas. Di Kisah Para Rasul 20 itu jelas, ada serigala ganas masuk ke dalam kalian para pemimpin, dan akibatnya engkau melakukan ajaran palsu. Apa itu palsu? Ijabel, Bileam, Nikolaus. Saya udah sering ucap itu. Maksudnya apa? Untuk tarik murid-murid kepada dirimu. Kau akan bangun kerajaanmu sendiri, denominasimu sendiri. Kau akan bangun kemuliaanmu sendiri, bukan kemuliaan Tuhan. Kau akan bangun apanya? Kalau Babel itu, ke Nebukadnezar dia bilang, inilah Babel yang besar, bukan yang kudus. Yerusalem kudus, nah ini Babel, ya. Saya ada tulisan itu. Ini mengerikan. Ya, tapi sekarang dalam dunia kekristenan sudah diterima saja. Ini sekarang saya bicara sesuai dengan Alkitab, ya. Gereja sudah jatuh menjadi ribuan denominasi, dan penyebabnya adalah serigala ganas yang menyerang para pemimpin. Termasuk Luther, Calvin, dan semuanya itu, para teolog itu, ya, yang membenarkan perpecahan gereja dengan ajarannya visible dan invisible church. Saya nggak peduli lah itu. Saya nggak peduli memang soal-soal yang begitu. Soal siapapun yang ngomong apapun, saya nggak peduli. Yang penting Alkitab ini. Saya cinta sekali dengan Alkitab ini. Hitung-hitung dari 78 saya udah baca ini Alkitab. Pelajari baik-baik. Tambah-tambah buku-buku apa semua. Saya pelajari teologi, semua teologi lah ya. Karismatik juga. Ada 400 buku itu, tapi saya kasih ke teman saya yang buka perpustakaan jadi Siantar. Saya cinta sekali Alkitab ini. Saya nggak peduli manusia ngomong siapapun dia. Saya mau bicara apa yang Alkitab katakan. Jadi gereja sudah jatuh dan tidak ada lagi gereja, karena sekarang diwakili oleh para pemenangnya, yaitu invisible church. Saya sudah nulis itu. Ya. Kenapa gereja jatuh? Sama dengan umat Israel, prinsipnya sama. Ya. Menyembah berhala, kira-kira begitulah intinya. Tapi berhalanya Israel dulu lain dengan yang sekarang ini berhalanya gereja. Ntar saya ngomong, ini saya mau ngomong berhalanya gereja 10 menit nih. Berhalanya Israel tentu apa? Patung-patung lah ya, allahnya orang-orang Feris, Amori, apa orang Hewi, Jebus dan sebagainya, orang Het. Patung lah itu ya. Tapi kalau berhalanya gereja ini apa? Nah, tadi sambil renung-renung, saya merenung-renung gitu ya. Dulu memang saya menyebut Mamon, ya, karena memang
Mamon ini, Tuhan membandingkan dirinya dengan Mamon kan. Dia bilang begini, tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Jadi tuan itu, tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepadaku, kata Tuhan, juga kepada Mamon. Jadi saya benar juga sih kalau ada bilang orang Mamon. Tapi setelah saya merenung-renung lebih dalam lagi, kelihatannya Mamon ini hanya alat. Ada di balik itu sesuatu yang saya menyebutnya kemuliaan manusiawi. Itu berhala. Saya jelasin dulu sebentar ya. Coba dulu pelan-pelan. Mudah-mudahan semakin jelas. Rasul Yohanes bilang begini dalam tulisannya itu. Karena apa yang ada di dalam dunia, ingat ya, kalau Rasul Yohanes menyebut istilah dunia itu kosmos, itu banyak kali yang dimaksud dunia keagamaan, bukan dunia secara umum. Memang ada kasusnya ya, dunia secara umum misalnya karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, itu dunia secara umum, itu semua manusia itu. Tapi banyak kali, atau misalnya Yesus datang ke dalam dunia itu berarti geografis di sana Palestina. Tapi lebih banyak Rasul Yohanes itu menggunakan istilah dunia atau kosmos itu, yang dimaksud adalah dunia keagamaan yang sudah jatuh, dunia yang membenci Yesus, dunia yang membunuh Yesus. Karena ini makanya itu lain-lain ya. Kita harus belajar kalau teologi. Kalau ada orang belajar teologi Yohanes, dia nggak ngelihat ini, nggak melihat istilah dunia, nggak paham dia, berarti dia udah nggak lulus lah itu. Oke lah. Saya melihat berhala gereja itu adalah kemuliaan manusiawi, kemuliaan manusia. Ya. Nanti saya mau menjelaskan ini apa dengan cara kemuliaan Tuhan ini, karena sesuatu itu harus. Kita nggak bisa memahami sesuatu kalau sesuatu itu tidak ada lawannya. Ya. Bahkan sesuatu itu bisa disebut sesuatu kalau ada lawannya. Misalnya, manis. Kenapa kita bisa bilang ini manis? Ya karena ada rasa pahit. Misalnya bilang pemuda ganteng atau pemuda atau gadis cantik. Kenapa? Karena ada yang jelek dan ada yang tidak ganteng. Ada. Jadi kenapa kita bisa bilang ini terang? Karena ada gelap. Jadi kalau sesuatu itu tidak ada lawannya, kita nggak bisa paham. Dan sesuatu itu nggak bisa disebut sesuatu. Jadi kemuliaan Tuhan, nanti saya bicara dulu ini dua, mudah-mudahan semakin kontras, semakin kelihatan. Ya, saya kasih tahu dulu gini. Beri contoh langsung dulu. Dalam gereja, dalam dunia kekristenan saat ini, kalau seseorang mengatakan, oh dia pendeta besar, itu sudah dapat dipastikan besarnya itu karena barangkali jemaatnya banyak. Ya, barangkali pendidikannya dia bagus. Atau termasuk penampilannya barangkali itu bagus. Ya, atau uangnya banyak, fasilitasnya banyak. Pendeknya, sesuatu yang dihargai oleh manusia. Karena manusia itu memandang yang di luar. Itu tidak bisa disangkal. Saudara, kalau orang miskin pasti dianggap salah. Kalau belum ngomong pun salah. Tapi kalau orang kaya, kalau Jack Ma ini ya, orang dia bilang kalau kentutnya pun, maaf, dia bilang kentutnya aja itu menginspirasi katanya. Kalau orang kaya. Itulah dunia. Begitulah juga dunia keagamaan. Karena dalam tulisan Rasul Yohanes dia bilang gini, apa yang ada, janganlah kamu mengasihi dunia ini. Yang dimaksud dunia itu jelas bukan yang dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena yang dalam Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Bapa akan dunia, itu berarti kita harus belajar mengasihi juga dunia. Tapi yang disebut di surat Yohanes itu, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Dunia ini bukan itu. Dalam konteksnya itu dunia ini adalah dunia keagamaan. Karena kata Rasul Yohanes, apa yang ada di dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ini adalah kemuliaan manusiawi ini. Saya menyebutnya begitu ya, kemuliaan manusiawi. Inilah berhala. Kemuliaan manusiawi ini ditopang oleh Mamon. Karena orang yang dimuliakan, yang dihormati, baik dalam dunia secara umum maupun dunia keagamaan, adalah orang kaya, udah pasti tuh. Udah saya bilang tadi. Jangan sakit hati lah ya kalau uang
Uang saudara, uang kita nggak banyak, orang meremehkan kita, nggak usah sakit hati. Itulah faktanya. Saya memberitakan sesuatu. Kemudian, dunia ini menghargai orang yang pandai, orang yang bersekolah tinggi. Kalau sekolah teologinya tinggi, hebat, teolog, kau dihargai. Dipandang kau mengenal Alkitab aja, pokoknya mengenal Tuhan aja, pokoknya kau dihargai. Ya sudah, memang itulah faktanya. Ya, itulah kemuliaan manusia. Dihormati, kemuliaan manusia itu maksudnya dihormati manusia, dihargai manusia, yang dirindukan oleh manusia, kira-kira begitulah ya. Kalau seseorang misalnya penampilannya bagus, ya, atau bahkan keluarganya bagus, atau itu pasti dihargai. Ya, saya nggak bilang ya, artinya untuk ikut Tuhan, untuk mengenal kemuliaan Tuhan itu berarti kita harus miskin, harus penampilan kita jorok, bodoh, tolol, nggak sekolah, bukan begitu. Salah saudaraku, ya. Kalau orang menama, sekarang saya mau bicara kemuliaan Tuhan ya. Kemuliaan Tuhan itu begini. Adam dan Hawa, saya mundur dulu ya ceritanya nih. Adam dan Hawa itu ketika dia jatuh sebenarnya apa yang hilang? Alkitab mengatakan semua manusia telah jatuh dan atau bukan kehilangan sebenarnya, kekurangan kemuliaan Elohim. Yang hilang itu dari Adam itu ketika dia jatuh, itu kemuliaan manusia, kemuliaan Tuhan. Itu yang hilang. Kalau orang diselimuti oleh kemuliaan Tuhan, biarpun dia telanjang kayak Adam dan Hawa, dia nggak malu. Nah, begitu hilang kemuliaan Tuhan, Adam dan Hawa saling memandang ini malu akhirnya. Adam melihat Hawa malu, Hawa melihat Adam malu. Karena kondisi telanjang. Sebenarnya telanjang nggak apa-apa. Maksud saya berarti kalaupun Tuhan izinkan kita penyakitan, miskin, atau kena problem, atau misalnya, asal ada kemuliaan Tuhan menutupi, tidak akan timbul rasa malu. Rasa malu itu penyebabnya hilang kemuliaan Tuhan. Nah, caranya Adam Hawa itu menutupi rasa malunya karena kehilangan kemuliaan Tuhan. Adam menutupi dengan caranya itu kawat dibikin itu ya. Bukan dengan Kristus yang disimbolkan dengan binatang, itu kulit binatang. Tapi Adam menutupinya dengan kawat. Nah, kawat-kawat ini itu artinya kemuliaan manusia. Kawat-kawat inilah yang diusahakan oleh manusia. Harta benda, penampilan, pendidikan, ya. Dalam dunia keagamaan termasuk sekolah teologi itu, jemaat yang banyak. Saudara jangan heran kalau orang jemaatnya sedikit, nggak terlalu. Kalau bilang pendeta ini dipakai Tuhan luar biasa, itu pasti kalau nggak yang lahiriahnya itu ada lagi karunia penyembuhan, karunia bahasa, karunia apa ya? Mengusir setan, karunia bernubuat, barangkali macam-macam. Jadi ini kemuliaan Tuhan ini jadi berhala gerejanya adalah kemuliaan manusiawi itu. Itulah yang dikejar oleh orang-orang manusiawi ini, orang-orang yang jasmani, yang enggak. Sementara kalau yang rohani ini kemuliaan manusia, kemuliaan Tuhan, Christ in you, the hope of glory. Kalau orang mendapatkan kemuliaan Tuhan itu juga belum dinyatakan. Itu dalam batin, kemuliaan batinnya. Karena Christ in you, Kristus itulah pengharapan akan kemuliaan. Kristus itulah kemuliaan, tapi dia dalam batin. Maka disebut Paulus pengharapan akan kemuliaan karena belum dinyatakan. Dalam surat Kolose dikatakan apabila Kristus yang adalah hayat kita, itulah kemuliaan kita, menyatakan diri kelak di akhir zaman, kita pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan dia dalam kemuliaan. Perhatikan sekali lagi, dalam kemuliaan. Disitulah kemuliaan kita bersama dengan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Atau begini, kemuliaan Tuhan yang di dalam dan melalui kita itu dinyatakan. Sekarang belum. Kalau ada seorangnya, Christ in you-nya hebat, luar biasa. Orang ini dibentuk, dihajar, diproses, sehingga dia mengenal kemuliaan Tuhan. Dia hidup di dalam kemuliaan Tuhan yang batinnya itu. Dia mengikuti pimpinan batinnya itu. Mengikuti awan kemuliaan kayak Mas Suci ada awan kemuliaan. Kemana awan kemuliaan pergi? Ini kemah ikut. Ini orang dia ikut-ikut benar-benar dia mempermuliakan Tuhan dalam arti yang benar, ya. Orang ini belum dihormati saat ini.
Siapa yang bisa tahu bahwa Christ in you di dalam kita itu? Siapa yang tahu? Dunia kekristenan nggak tahu itu. Pada umumnya mereka menghargai. Bisa jadi orang yang kemuliaan batinnya, kemuliaan Tuhan itu penuh. Itu orang, dan saya yakin memang orang-orang yang sederhana saja. Nggak kelihatan dalam dunia kekristenan. Karena yang tampil dalam dunia kekristenan yang dibilang orang dipakai Tuhan, orang yang terkenal, orang ini, itu karena kemuliaan manusia. Jujurlah, saya bukan 1, 2 tahun, 10, 20 tahun, enggak. Dari tahun 78 saya udah berlang-lang buana dalam dunia kekristenan. Saya tahu kok yang saya bicarakan nih. Yang saya bicarakan fakta dan apa yang Alkitab katakan. Kalau ada yang mau membaca, ayolah. Kita debatlah dulu soal kemuliaan ini. Jangan lagi soal yang lain, saya nggak mau yang lain-lain dulu. Yang ini aja dulu. Karena ini inti daripada permasalahan. Ya, ini inti permasalahan, kemuliaan. Tuhan itu dengan kemuliaan, emang susah bicara kemuliaan. Makanya kita lihat ada lawannya ini. Ya, mudah-mudahan dengan cerita ini semakin jelas. Jadi sekali lagi, saya simpulkanlah dulu ini. Karena sudah waktunya harus selesai ini. Israel berhalanya itu adalah patung, udah pastilah. Jatuh dia. Gereja jatuh juga. Apa berhala gereja? Berhala gereja adalah kemuliaan manusiawi yang ditopang oleh mamon, ditopang oleh pendidikan bagus, ditopang oleh tampang yang bagus, ditopang oleh penampilan dan sebagainya yang lahiriah itu. Termasuk karunia-karunia juga yang lahiriah itu ditopang, menopang. Intinya orang mencari kemuliaan manusia. Kalau saudara dan saya ini, sekarang ini kita tes dulu diri kita. Engkau takut nggak dibenci orang? Engkau takut nggak kalau mengatakan kebenaran, nanti orang bilang kau sesat? Nanti engkau disingkirkan dalam dunia kekristenan. Engkau nggak dipakai, engkau nggak diundang khotbah, nggak dapat duit. Berani nggak? Bayar itu harganya dulu. Ya, jangan ikut-ikutan juga khotbah sana sini dapat duit. Itu dagang, itu Bileam itu. Ya, jangan ikut. Kalau kau mengatakan kebenaran, pasti kau nggak diundang khotbah. Jelas, ini saya ngomong gini langsung nggak diundang. Pas kebetulan, karena saya pun nggak mau lagi. Nggak mau lagi saya. Itu kemuliaan manusia yang bermain di sana. Saya nggak mau. Saya mau mencari kemuliaan Tuhan. Saya mau berdiam dalam kemuliaan Tuhan. Saya mau dipimpin oleh kemuliaan Tuhan. Memang di dalam batin dia, tapi nanti akan dinyatakan. Itu dulu ya. Haleluya. Amin.